Sain Lampung Awon. Jekoners, keberadaan pusaka sakti berwujud Gongki Prada atau Kiai Macan, dipercaya menyimpan tuah. Pusaka ini, kabarnya setiap ditabuh seperti bergema memanggil macan Lodoyo. Kisah Gong Kiai Prada tidak lepas dari cerita suksesi kekuasaan Kerajaan Mataram pada masa Sri Susuhunan Pakubuwono I tahun 1704 hingga 1719 Masehi. Gong Kiai Prada alias Kiai Macan ini, merupakan pusaka keramat peninggalan Kerajaan Mataram. Saat ini gong tersebut disimpan di kawasan dekat alun-alun Lodoyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pakubuwono I yang bertahta di Keraton Kartasura diketahui merupakan paman dari Amangkurat III. Secara silsilah, Pakubuwono I adalah putra Amangkurat I atau cucu Sultan Agung. Pakubuwono I juga dikenal dengan nama Pangeran Puger atau Sunan Ngalaga. Ia memiliki seorang putra sulung bernama Pangeran Prabu. Dilansir dari buku Wali Berandal Tanah Jawa, 2019, Pangeran Prabu merupakan anak dari Garwa Ampilan atau Garwa Ampean atau istri selir. Saat memasuki usia akil balik, Pangeran Prabu tengah disiapkan Pakubuwono I untuk naik tahta. Pangeran Prabu merasa bahagia. Ia pun mempersiapkan diri untuk menjemput takdirnya. Namun harapan besarnya seketika padam begitu tersiar kabar, permaisuri kerajaan melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi laki-laki yang lahir dari rahim permaisuri otomatis menduduki urutan pertama dalam deretan calon raja. Pangeran Prabu gusar. Apalagi yang menggeser takdirnya hanyalah bayi yang baru saja dilahirkan. Karenanya Pangeran Prabu kesal dilangkahi oleh bayi, ia berencana merebut tahta. Rencana Pangeran Prabu melakukan kudeta diketahui oleh Pakubuwono I dan berhasil digagalkan. Sebagai hukuman atas niat buruknya, pangeran dari istri selir itu dibuang ke hutan Lodoyo Blitar. Ia diminta membabat hutan untuk mendirikan permukiman baru. Pangeran Prabu ditemani istrinya, Putri Wandansari dan abdi setianya yang bernama Ki Amat Tariman. Sebagai orang tua, Pakubuwono I merasa tidak tega. Di tanah buangan hutan Lodoyo Blitar, Pangeran Prabu dibekali pusaka keramat Gong Kiai Prada. Hal itu mengingat belantara hutan Lodoyo terkenal dengan hewan buasnya, terutama harimau. Orang Jawa biasa mengistilahkan jalma moro, jalmo mati, yakni siapa yang datang bakal mati. Tuah Gong Kiai Prada diharapkan bisa melindungi Pangeran Prabu dari segala mara bahaya yang datang. Ketika membabat hutan di tengah habitat harimau. Dalam versi lain, pusaka gong digambarkan sebagai tumbal yang harus dikubur di tanah kosong kawasan hutan. Tujuannya agar para bangsawan Mataram itu terlindung dari ancaman pohon tumbang dan kegarangan makhluk liar. Konon, Pangeran Prabu kemudian menyerahkan Gong Kiai Prada kepada istrinya untuk disimpan. Jika sang istri membutuhkan dia, maka sewaktu-waktu cukup dengan menabuhnya, dan Pangeran Prabu akan datang. Namun ketika gong ditabuh oleh istrinya, muncullah seekor harimau putih. Gong Kiai Prada juga dikenal dengan nama Bende Kiai Bicak. Kiai Bicak merupakan pusaka milik Ki Ageng Selo yang dalam perjalanannya diwarisi cucunya, yakni Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, pendiri Mataram Islam. Dalam sejarahnya, Panembahan Senopati pernah memakai pusaka Kiai Bicak untuk mengkudeta kekuasaan Kerajaan Pajang. Dalam pertempuran di kawasan Prambanan, Panembahan Senopati bersama orang-orang Mataram berhasil mengalahkan pasukan Pajang yang dipimpin langsung Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Pangeran Prabu diusir oleh Sri Susuhunan Pakubuwono I, karena diketahui berniat jahat hendak membunuh saudara mudanya tersebut. Pangeran Prabu diusir ke hutan Lodoyo yang dikenal angker. Menurut buku, Pacara Tradisional Siraman Gong Kiai Prada di Kabupaten Dati II Blitar, Jawa Timur. Keberangkatan Pangeran Prabu menuju hutan Lodoyo diikuti oleh istrinya yaitu Putri Wandansari.
serta abdi kesayangannya bernama Ki Ahmad Tariman dengan membawa pusaka berupa bende, gong, yang disebut Kiai Becak. Sebelum bernama Gong Kiai Prada, gong tersebut bernama Kiai Becak. Gong ini sebenarnya milik Sutawijaya atau Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram. Gong ini telah membuktikan kesaktiannya saat digunakan Sutawijaya untuk mengusir prajurit Pajang yang dipimpin Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir untuk menaklukkan Mataram. Gong ini dipukul Sutawijaya berulang kali di tengah meletusnya Merapi dan kobaran api dari jerami yang dibakar. Suara gong Kiai Becak menimbulkan suasana mencekam yang membuat Hadiwijaya akhirnya urung menyerbu Mataram. Gong Kiai Becak ini lalu jatuh ke tangan Pangeran Prabu yang merupakan anak dari Selir. Beberapa cerita tutur yang berkembang juga menyebut bahwa Gong Kiai Becak pernah digunakan oleh Demang Bocor untuk memadamkan pemberontakan Ki Ageng Mangir, seorang sakti yang tidak setia kepada raja. Dalam buku, upacara tradisional siraman Gong Kiai Pradah di Kabupaten Dati 2 Blitar, Jawa Timur, dijelaskan. Pangeran Prabu yang merupakan pemilik Gong Kiai Pradah tidak diketahui siapa turunannya. Semua anak yang dilahirkan istrinya, Nyi Wandasari, meninggal dalam pembuangannya ke hutan Lodoyo. Sebelum bertapa dan berkelana, Pangeran Prabu telah menitipkan Gong Kiai Pradah ke seorang janda tua bernama Nyai Partasuta di hutan Ngekul. Pangeran Prabu menitipkan Gong Kiai Pradah kepada Nyi Partasuta dengan beberapa pesan. Pesan itu yakni setiap tanggal 1 Syawal atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, pusaka tersebut harus dimandikan dengan air bunga setaman. Air bekas memandikan pusaka tersebut dipercaya dapat digunakan menyembuhkan penyakit serta dapat menenteramkan hati bagi siapa yang mau meminumnya. Nyi Partasuta yang dititipi Gong Kiai Pradah selalu melaksanakan pesan Pangeran Prabu untuk meruat gong itu. Ketika Nyi Partasuta meninggal, Gong Kiai Pradah diserahkan kepada Ki Rediboyo di Ngekul. Dari Ki Rediboyo, pusaka Kiai Becak diturunkan kepada Ki Dalang Rediguno di Kepek. Lalu diserahkan kepada Kiai Imam Sampurna. Pada suatu ketika, karena Kiai Imam Sampurna dipanggil ke Istana Surakarta, maka pusaka Kiai Becak atau Kiai Pradah diserahkan kepada adiknya bernama Kiai Imam Seco yang berdiam di Sukoanyar, sekarang disebut Desa Sukorejo, yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil penghulu di Blitar. Pada tahun 1793 Masehi, Kiai Imam Seco meninggal dunia dan Kiai Pradah dirawat dan dipelihara oleh Raden Ronggo Kertarejo. Gong ditempatkan di Gedung Pusaka Desa Kalipang Lodoyo sampai sekarang. Sampai sekarang pesan Pangeran Prabu untuk memelihara pusaka Kiai Pradah tetap dilaksanakan dengan baik. Serta menjadi suatu upacara adat siraman pusaka Kiai Pradah setiap tanggal 1 Syawal dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Demikian cerita di balik Gong Ki Pradah atau Kiai Macan yang tersebar di masyarakat Blitar, Jawa Timur. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru serta dapat menghibur Jekonars. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.